Episode 42, Karma 2. Raka baru sampai di rumahnya yang berjarak sekitar 15 menit dari rumah Eriska. Matanya menatap tajam ke depan melihat Norin berdiri di depan pintu gerbang rumahnya. "Kak, aku mau ngomong sama kamu," seru Norin berjalan mendekati Raka dengan senyum khasnya. "Ada apa lo kemari?" Norin terkejut ketika Raka lagi-lagi memanggilnya dengan kata-kata elo. "Kak, please." "Aku gak mau kalau kakak ngejatuhin aku hanya gara-gara kejadian tadi pagi. Aku beneran gak sengaja. Masa cuma masalah kayak gitu Kak Raka gak mau temenan sama aku lagi?" seru Norin dengan nada sedih. "Maaf, gue mutusin buat ngejauhin lo bukan karena hal itu. Tapi gue emang udah pengen jauh dari lo. Gue mes jalan sama lo lagi." "Enggak, Kak. Aku gak mau kakak jauhin aku. Aku cinta sama kamu Kak Raka. Dan aku juga yakin kalau sebenarnya kamu juga cinta sama aku. Aku tahu kamu tadi hilaf, kan?" seru Norin kali ini mengutarakan isi hatinya yang selama ini memang belum dia utarakan pada Raka. Sedangkan Raka mendengus kesal. Cinta? Apakah benar selama ini dia tertarik pada Norin karena cinta sama cewek itu? Pintu gerbang terbuka setelah satpam di rumah mewah Raka membukanya. "Norin denger, gue hilaf karena merasa tertarik sama Elo. Selama ini gue merasa hubungan kita ini hamba. Rasa gue ke Elo sepertinya bukan cinta, tapi hanya sebuah obsesi. Dimana setelah gue bisa jadian sama lo dan itu yang lo mau. Begitupun dengan gue. Enggak ada cinta yang seperti ini. Semua terasa berbeda dan jujur. Gue udah gak nyaman. Maaf." Raka segera melajukan motornya masuk ke dalam rumah. Norin tidak terima. Dia pun berteriak memanggil nama Raka berkali-kali. "Maaf Neng, sebaiknya Neng pulang. Jangan buat keributan di sini," ucap salah satu penjaga di kediaman itu. Norin mengepalkan kedua tangannya, menahan kecewa dan emosi menjadi satu. "Ini semua gara-gara Eriska. Gue bakal bel semuanya sama dia." Norin pergi dari rumah Raka dengan perasaan kesal setelah diusir oleh satpam dan penjaga di rumah tersebut. Sial. Ini semua gara-gara cewek itu. Sialan. Gerutu Norin menahan amarah. Dia pun memesan taksi online dan menunggunya di seberang jalan. Tiba-tiba hatinya merasa sangat sakit. Saat mengingat ucapan Raka tadi, dia tidak percaya kalau cinta Raka sudah tidak ada untuknya karena Norin selama ini yakin jika Raka memang mencintainya. Ya, mungkin Raka masih kesal dengan dirinya sehingga membuat cowok itu menghindarinya begitu saja. Norin juga disalahkan oleh sahabat-sahabatnya yang ikut dihukum oleh Raka karena ikut membuli Eriska, bahkan sekarang dia dijauhi. Mereka kena teguran dari sang ketua OSIS misalkan mereka melakukan hal itu lagi, tidak segan-segan akan dilaporkan pada kepala sekolah. Eriska, argih, gadis bodoh itu benar-benar menyulitkanku. Kalau saja bukan karena dia, pasti Raka gak akan seperti ini sama aku. Norin masih menggerutu kesal, menyalahkan Eriska yang sebenarnya malah tidak tahu apa-apa. Niat dia ingin mempermainkan dan mempermalukan Eriska malah berakhir seperti ini. Apakah dia tidak sadar kalau dia sendiri yang mencari masalah? Sepertinya memang sifat Norin yang penuh kelicikan itu lama-lama akan menampakkan diri. Sambil menunggu taksi, Norin masih berusaha untuk menghubungi Raka, tapi tidak diangkat oleh cowok itu. Tiba-tiba nama di kontak Raka tidak ada foto profilnya dan info kontak. Norin meremas ponselnya kuat. Raka telah memblokirnya. Ya, pria yang selama ini dia anggap akan terus bertekuk lutut padanya, ternyata malah mencampakkannya begitu saja. Dadanya terasa sesak. Norin merasa kesulitan bernapas. Hatinya sakit bagaikan ditikam pisau tajam dan dadanya seperti dihimpit oleh batu besar. Matanya pun memanas, seiring dengan air mata yang mengembang dan ingin segera diloloskan. "Kak, kenapa kamu tega padaku? Padahal aku sangat mencintaimu. Tapi kenapa hanya karena aku menyiram Eriska membuatmu membenciku? Aku harus bagaimana Raka agar kamu mau memaafkanku? Aku gak mau seperti ini. Aku, aku cinta sama kamu." Lirih Norin. Dia memang benar-benar cinta sama Raka. Selain tampan, cerdas dan populer, Raka juga anak dari orang yang kaya, memiliki perusahaan besar dan beberapa anak cabangnya. Tidak dipungkiri bahwa itu juga menambah nilai plus untuk Raka yang membuat Norin semakin ingin mengikatnya. Tapi kalau keputusannya sudah seperti ini, harus bagaimana lagi? Sejak kecil hidup Norin sudah susah. Dia tidak diberi fasilitas yang mewah oleh kedua orang tuanya. Ayahnya tidak pernah menganggapnya. Norin menjadi sangat matre karena ingin seperti cewek yang lain.
Dia tidak tahu kenapa seluruh ayahnya seakan menganggapnya sebagai anak sial. Hanya ibunya yang terlihat peduli padanya. Sebuah taksi berhenti di sebelahnya. Nori langsung masuk ke dalam dan duduk dengan raut wajah yang menyedihkan. Napas tersengal dan air matanya lolos begitu saja. "Neng, mau kemana?" tanya sopir taksi itu. "Ke jail, Sudirman, Pak," jawab Norin terbata. Gadis itu menumpahkan segala kesedihannya di dalam taksi tersebut. Sopir taksi itu menatap iba pada gadis itu. Terlihat dari kaca spion depan, Norin masih berusaha menahan diri agar tidak menangis lagi. "Sabar, Neng, kalau ada masalah itu lebih baik diselesaikan. Pasti akan ada jalan keluarnya." Norin langsung menghapus air matanya ketika mendengar ucapan sopir taksi tersebut. "Jalan keluar apa? Bang, udah gak ada jalan keluar. Mending abangnya berhenti nasehatin saya deh. Saya masih bisa ngadepin semua sendiri tanpa dikasih tahu," jawab Norin ketus. Sopir taksi itu hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah anak zaman sekarang. Dikasih saran malah melonjak. Tidak ada sopan santunnya sama sekali. Malam harinya, Raka dan adiknya menikmati makan malam hanya berdua. Karena ayah dan bunda sedang berada di Jerman selama beberapa hari. Selain mengurus pekerjaan, mereka juga menjenguk Oma yang sedang sakit. Reva dan Raka tidak mungkin bisa ikut karena harus sekolah dan juga sebentar lagi akan memasuki ujian semester 2. "Reva, tadi abang beliin bakso buat Siva, cewek yang deket sama lo." Reva langsung menghentikan makannya. "Kok abang bisa beliin Siva bakso? Emang abang ketemu sama Siva?" tanya Reva penasaran. Sejak kapan abangnya yang super cuek itu menjadi sosok yang perhatian? "Abang gak ketemu Siva. Tadi abang lagi makan bareng sama kakak sepupunya. Ya sekalian deh abang beliin Siva bakso. Karena kata kakaknya Siva juga suka." Reva baru paham sekarang. "Kakaknya Siva yang namanya Kak Eriska, kan?" tanya Reva. Raka mendongak menatap adiknya. "Lo kenal sama Eriska?" "Kenal bang, tapi Kak Eriska gak kenal gue. Sebenarnya sejak awal lihat Kak Eriska nganterin Siva sekolah, gue suka sama Kak Eriska sejak pandangan pertama. Dia tuh cantik dan baik. Senyumnya itu, loh, bikin hati gue meleleh." Raka terkejut mendengar Reva yang ternyata sudah mengenal Eriska. Bahkan dengan terang-terangan mengatakan kalau menyukainya. "Hei, anak kecil, sekolah yang benar. Jangan mikirin cewek dulu." Raka sewot. "Iya bang, gue tahu. Makanya gue mau belajar. Biar pinter dan sukses. Kalau udah sukses, gue mau datengin Kak Eriska dan menyatakan perasaan gue. Jadi sekarang gue, dim dulu," ucap Reva bersemu. Raka yang mendengar itu merasa sangat kesal dan cemburu. "Lo gak bisa sama Eriska, karena Eriska sekarang udah jadi milik abang," ucap Raka menatap tajam dan adik. Sedangkan Reva menatap kakaknya itu dengan dahi mengkerut. "Bukannya pacar abang itu Kak Norin?" "Ya, kenapa sekarang abang mengklaim Kak Eriska sebagai milik abang? Dari mana Reva tahu tentang Norin? Pasti ini dari Kenzo dan Firza." "Ya, emang gitu adanya. Abang sama Norin gak ada hubungan apa-apa. Karena abang baru sadar bahwa sebenarnya cewek yang abang cinta itu adalah Eriska," ucap Raka mengubah kata panggilan. Dan Reva kalau sudah begitu, dia tahu jika ucapan dan kakak tidak pernah main-main. Kenapa gue gak suka jadi saingan adik gue sendirian? Padahal belum juga bisa dapetin hati Eriska. Tapi ini udah ada saingannya aja. Batin Raka nyesek. Raka cepat-cepat menghabiskan makan malamnya dan segera masuk ke dalam kamar. Jujur dia sudah merindukan Eriska padahal baru beberapa jam lalu mereka bertemu. Sejak hatinya dipenuhinya oleh Eriska, tidak ada waktu buat Raka memikirkan yang lain. "Karma ya? Gak apa-apa kalau karmanya sama kamu." Riz bersambung.